Oke, jadi pertama di himte responsi kali ini kita bakal bahas tentang application of the derivative. Jadi di sesi yang pertama ini kita bakal bahas tentang aplikasi dari macam-macam turunan. Nah, di materi kali ini kita bakal bahas yang namanya titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum, fungsi naik dan fungsi turun, sama satu lagi fungsi cekung atas sama fungsi cekung bawah. Nah, yang pertama itu ada yang namanya titik kritis. Jadi titik kritis di sini oke, nanti ini aku share PPT-nya di grup angkatan. Oke, balik lagi ke materi. Jadi titik kritis, yang dimaksud dengan titik kritis itu adalah titik yang ada di suatu fungsi, suatu titik yang ada di suatu fungsi yang turunannya itu akan sama dengan 0 atau turunannya itu tidak ada. Jadi kalau ada, misal gitu ya, sebentar. Misal kita punya suatu fungsi kan, bentuknya begini. Nah, itu kalau ada suatu titik di sini, misalnya ini, yang turunannya itu, anggap aja ini titiknya C, titik C gitu kan ya. Nah, titik C ini punya turunannya itu sama dengan 0. Nah, kalau turunannya sama dengan 0, maka dia bisa dibilang sebagai titik kritis. Jadi titik C ini titik kritis dari fungsi yang setengah lingkaran ini. Atau bisa juga kalau dia turunan C-nya itu tidak sama dengan 0, tapi turunan C-nya itu tidak ada, maka dia juga bisa disebut sebagai titik kritis. Betul. Yang kedua ada nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kalau tadi itu titik kritis kan pasti ada X sama ada Y ya. Nah, kalau ini kita disuruh nyari nilai maksimum. Jadi gini, nilai maksimum ini nilai maksimum ini bisa dibilang kayak Y dari suatu fungsi yang ada di sini, yang nilainya itu paling besar. Kalau nilai Y-nya itu paling besar, maka dia bisa dibilang sebagai maksimum. Tulisannya jelek ya. Jadi kalau Y-nya itu paling besar, nanti dia bisa dibilang sebagai nilai maksimum. Nah, kalau misalnya Y-nya itu paling kecil, minimum, maka dia dibilang sebagai nilai minimum. Jadi gini, misal di fungsi ini kan ya, di fungsi ini kan pasti ada X sama ada Y kan. Nah, kalau Y yang ada di suatu titik Y yang ada di fungsi ini itu nilainya paling besar atau nilainya paling minimum, nah itu ya bisa Y-nya itu bisa disebut nilai maksimum atau nilai minimum gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Siapa tahu bingung gitu. Belum ada ya? Oke, lanjut. Nah, yang ketiga itu ada fungsi naik sama fungsi turun. Jadi, suatu fungsi itu definisinya ya. Suatu fungsi itu dikatakan fungsi naik itu kalau ada bilangan X. Jadi kayak ada, misal ada selangkan. Gini, kalau digambarin gini. Ini suatu fungsi.
Nah, selangnya itu antara sini, anggap aja ini A, sampai B di sini. Nah, jika di antara selang A sampai B ini, dia X-nya, uji titik X yang ada di sini nih, itu tuh lebih besar, turunannya lebih besar, atau kalau lebih besar berarti dia kalau turunannya gini aja, misal ini kan ada titik X ya, anggap aja ini X1 ini. Nah, turunan dari fungsi f aksen X1 ini, kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia fungsinya naik gitu ya. Kalau dia f X1-nya ini kurang dari 0, berarti dia fungsinya turun. Kayak di sini, suatu fungsi f dikatakan naik pada suatu selang jika untuk sembarang bilangan X1 dan X2 pada selang tersebut, X1 kurang dari X2 mengakibatkan Fx1 kurang dari Fx2. Jadi, ini X-nya juga bisa diuji gitu. Kayak kalau misalnya tadi di sini ada X1, di sini ada X2. Di sini. Nah, kalau misalnya Fx1 ini nih, kan kalau kita ada gambarnya kan kelihatan ya. Kalau yang di X1 ini dia kan ceritanya garisnya kan turun gitu kan. Garisnya turun. Nah, berarti X1 ini dia lebih besar daripada Fx2 kan. Suatu fungsi dikatakan turun jika pada suatu selang jika untuk sembarang dua bilangan X1 dan X2 pada selang tersebut X1 kurang dari X2. Jadi di sini X1-nya itu kan di sini negatif ya X1. X2-nya di sini positif, bener kan? X1 kurang dari X2. Nah, tapi kalau nanti X1-nya diujikan ke Fx, itu F1-nya lebih besar daripada Fx2, kalau titiknya ini dimasukin ke fungsi Fx dan lebih besar daripada X2, berarti dia fungsinya ini turun. Jadi benar ya, kalau X1-nya itu kan turun, X2-nya itu naik gitu. Oke. Ada yang ditanyain dulu? Atau mau lanjut? Sebenarnya materinya nggak terlalu banyak sih, karena buat UTS untuk kalkulus ini, tapi varian soalnya lumayan banyak. Oke, lanjut ke definisi yang keempat. Ini definisi terakhir dari application of the derivative. Itu kalau ada fungsi cekung ke atas atau fungsi cekung ke bawah. Jadi teorema kecekungan fungsi ini diambil dari turunan kedua ini. Kalau tadi turunan pertama itu dipakai buat nyari titik kritis, sama buat nyari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, buat yang turunan kedua ini dipakai buat nyari kecekungan fungsi. Jadi dia cekung ke atas atau fungsinya tuh cekung ke bawah gitu. Oke, jadi misal ada sebuah fungsi kan. Ada sebuah fungsi kayak tadi pada selang terbuka A dan B. Anggap aja ini tadi A, kayak tadi. Terus yang ini B. Ini. Nah,
misal fungsinya ini kan berarti fx gini ya. Fx punya turunan pertama, fx juga punya turunan kedua. Nah, misal nih, di sini ada suatu titik x1. Kalau x1 ini diujikan ke turunan kedua, dan hasilnya itu f turunan kedua x1 lebih besar dari 0, maka dia fungsinya ini cekung ke atas. Kayak gini bentuknya. Jadi dia terbuka ke atas kayak gini. Nah, kalau misal aku punya fungsi lagi kayak gini. Nah, ini ada di antara interval A, ini di antara interval B, terus X1-nya tuh ada di sini. Nunggu aja ini S1. Nah, kalau di fungsi yang ini, di fungsi yang ini tuh X1-nya waktu diuji ke turunan keduanya itu hasilnya kurang dari 0, nah berarti pas di bagian interval antara A dan B, di antara A dan B ini kan ada titik X1 nih. Nah, itu dia berarti X1-nya ini cekung ke bawah gitu, kayak menghadap ke bawah gitu karena dia turunan keduanya itu kurang dari 0. Itu. Oke, jadi materinya sebenarnya sampai di situ aja. Ada yang ditanyain dulu sebelum kita masuk ke contoh pembahasan soal? Boleh chat langsung aja kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut aja ya. So, misal kalau ada soal gitu bisa dikerjain bareng-bareng nanti. Nah, ini ada contoh soal pertama. Di sini kita disuruh nyari nilai maksimum sama nilai minimum dari suatu fungsi. Fungsinya ini fx, x kuadrat plus 4x. Nah, di sini kita disuruh nyari nilai maksimum dan nilai minimum yang intervalnya itu ada di interval min 3 sampai 1. Jadi yang pertama harus dicari itu kita cari dulu titik kritisnya. Jadi kita cari X-nya dulu. Jadi kita F aksen X. Kita bisa tulis F aksen X sama dengan 0 gini kan. Nah, Fx-nya yang di sini tuh diturunin. Jadi turunan dari Fx-nya, sebentar. Gini aja. Nah, turunan dari Fx-nya, X kuadrat diturunkan jadi 2X. Jangan lupa tandanya, tanda plusnya. 4X turunan dari 4X itu 4. Nah, terus disama dengan kan 0. Ini terus dipindah ruas, 2X sama dengan min 4. Jadi kita dapat X-nya sama dengan min 2. Ini. Nah, kita udah dapat X-nya nih. X dari titik kritis, sekarang kita disuruh nyari Y. Jangan lupa kalau Fx itu bisa juga disebut sebagai Y. Jadi, langsung aja. X tadi X kuadrat berarti X-nya min 2 dikuadratkan ditambah 4 dikali X. X-nya min 2. Sama dengan min 2 kuadrat. Jadi 4 ditambah 4 dikali min 2 sama dengan min
8. Jadi, di sini dapat X-nya min 2, dapat Y-nya min 4. Nah, jadi gini, kita udah dapat titik kritisnya. Titik kritisnya itu ada satu titik aja, X-nya min 2, Y-nya min 4. Nah, anggap aja, misal nih, fungsinya itu bentuknya kayak gini. Karena kuadrat, jadi kemungkinan bentuknya kayak gini ya. Nah, dia ada di interval min 3 sama min 1. Min 3 sama 1. Anggap aja di sini min 3, di sini 1. Gini kan. Nah, min 2 ini ada di sini. Titik min 2 itu, misal ini min 2, dan ini tuh min 4 gitu. Anggap aja gitu ya. Nah, berarti kan nilai maksimum itu ada di antara ini sampai ada di antara interval min 3 sampai min 1. Jadi, kita bisa nulis X-nya itu nggak cuma min 2. Kita juga harus nyari X dari si titik intervalnya. Karena dia bentuknya siku, berarti dia min 3 sama 1-nya ini masuk gitu ya. Masuk buat dihitung gitu. Jadi bisa ditulis kayak gini. Misalnya ini X-nya, terus ini Y-nya gini ya. Nah, tadi X-nya yang pertama titik kritis min 2. Terus kita punya yang interval min 3. Bentar. Biar urut, biar bagus. Ya. Jadi min 3 sama 1 itu, bukan. Gini. Min 3 sama, ini kan ada yang tanya nih. Jadi min 3 sama 1 itu masuk titik kritis atau bukan? Gitu kan. Nah, min 3 sama 1 ini bukan masuk titik kritis. Jadi dia itu intervalnya gitu loh. Kan kita disuruh nyari nilai maksimum sama nilai minimum. Jadi gini, kan ada interval min 3 sampai 1 kan. Nah, ini X-nya. Jadi kita disuruh nyari antara min 3, min 2, min 1, 0, sampai 1. Itu yang nilainya bakal maksimum atau minimum gitu. Jadi, belum tentu kan. Kan tadi titik kritis itu definisinya kalau turunannya itu turunan dari titik X-nya itu sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Nah, di sini min 3 itu turunan pertamanya bukan 0. Jadi dia bukan titik kritis. Jadi titik kritis itu belum tentu semua yang dihitung di X sama Y ini itu masuk ke titik kritis gitu. Oke, daripada bingung, lanjut dulu aja ya. Ntar kalau ini bisa ditanya lagi, bisa kita bahas lagi. Jadi tadi X-nya ada min 3, terus X-nya ada min 2. Min 2 tadi yang titik kritis, sama ada 1. Ini kan. Min 3 nilainya berarti masukin F min 3. Min 3 tadi kan X. Kita nyari Y-nya. Berarti min 3 kuadrat, langsung aja ini aku. Min 3 kuadrat jawabannya 9. Ditambah 4 dikali min 3 berarti min 12. 9 tambah min 12 jawabannya min 3. Ini kan. Min 3. Min 2 tadi jawabannya Y-nya min 4. Terus gantian yang F1. Sorry banget tulisannya jelek ya. X kuadrat dari F1 X kuadrat berarti 1 kuadrat 1 ditambah 4 dikali 1, 4. Jawabannya 5. Ini kan.
Jadi F1 punya Y-nya 5. Nah, salah. Sorry. F1 punya Y-nya 5. Nah, di sini bisa kelihatan kan, kita kan disuruh nyari nilai maksimum sama nilai minimum. Nah, nilai maksimum sama minimum tadi kan Y, bukan X tapi Y. Jadi bisa kelihatan di sini, di antara min 3, min 4 sama 5, itu yang paling kecil kan min 4. Berarti dia di sini jadi min. Terus min 3, min 4 sama 5. 5 paling besar. Jadi dia jadi maksimum. Berarti ketemu ya nilai maksimumnya dicapainya 5 di titik X-nya 1. Titik X-nya 1, nilai minimumnya min 4 di titiknya min 2. Nah, jadi kalau nanti jawab soal, jangan lupa bikin kesimpulan biar jelas tujuan soalnya tadi jawabannya ketemu. Oke. Ini soal yang pertama, ada yang ditanya lagi? Tadi kalau yang min 3 sama 1 tadi masih bingung nggak? Itu titik kritis atau bukan? Oke. Jadi gini ya. Jadi ini kan suatu fungsi. Fungsinya fx kuadrat plus 4x. Nah, kita disuruh nyari nilai y yang maksimum sama nilai y yang minimum di antara interval min 3 sampai 1. Ini kan. Nah, kalau nih di materi yang sebelumnya nih, di materi derivatif kan, di materi derivatif itu ada suatu teorinya itu kalau di antara interval A, anggap aja min 3 itu A, terus 1 itu sebagai B. Jadi di antara interval min 3 sama 1 ini, di antara A dan B itu pasti ada suatu titik, namanya titik C. Ini kan ini. Jadi min 3 itu A, 1 itu B. Nah, di antara A sampai B ini ada yang namanya titik C. Titik C itu namanya titik kritis. Nah, berarti tapi A dan B ini bukan titik kritis gitu. Kalau mau dicoba bisa sih. Tadi kan kalau titik kritis F aksennya kan pasti sama dengan 0 atau tidak terdefinisikan. Coba F aksen dari min 3 ya. Tadi F aksen kan rumusnya jadi 2x plus 4. Berarti 2 kali min 3 plus 4. Gini. 2 kali min 3, min 6. Min 6 tambah 4, jawabannya min 2. Nah, dia bukan sama dengan 0. Kalau titik kritis, dia sama dengan 0. Coba kita masukin min 2 ke F aksen X ya. Bersihin dulu. Oh ya, ini kalau ada yang mau screenshot, bisa di screenshot dulu, karena nanti PPT-nya yang di-share nggak ada coret-coretannya. Oke, aku hapus ya. Ini aja. Sebentar. Oke, jadi tadi F aksennya jadi 2x plus 4. Nah, tadi kita punya titik kritis min 2 kan. Coba, kalau kita masukin F aksen min 2, sama dengan 2 dikali min 2
ditambah 4. Sama dengan min 4 plus 4. Jawabannya kan 0. Berarti benar kan? Berarti teorinya bukti gitu. Terbukti teorinya kalau saat X-nya itu min 2, dia itu titik kritis karena turunannya itu sama dengan 0. Waktu dia di X sama dengan min 3, jawabannya itu min 2. Berarti dia bukan 0. Berarti dia bukan titik kritis gitu. Kan sebenarnya bisa sih kalau mau nyari titik kritis cari satu-satu. Cuman kan daripada lama nyari masukin min 3 masukin ke f aksen X, min 2 masukin f aksen X. Jadi nah ilmuwan tuh ngembangin teori di mana f aksen X itu bisa menemukan titik kritis gitu. Jadi kalau bingung itu titik kritis atau bukan, turunin fx-nya ini diturunin jadi f aksen X, terus masukin X-nya ke f aksen X ini. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia titik kritis. Kalau bukan, berarti dia bukan titik kritis. Tuh. Oke, ada yang ditanyain lagi? Oke. Lanjut. Oke, di soal yang kedua. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x plus 3. Nah, di sini kita disuruh nyari f, apakah fungsi ini naik atau turun di bagian mana, gitu kan? Oke, sebentar. Masih di mute. Oke, makasih ya. Jadi kalau ada soal-soal turunan, kita cari dulu titik kritisnya. Kita titik kritis, turunkan fx, x pangkat 3 diturunin jadi 3x kuadrat, ditambah 6x kuadrat diturunkan jadi 12x, 12x ditambah 9x diturunkan jadi 9. Oke, ini ada kesalahan ya di sini. Harusnya ini x pangkat 3 itu diturunkan 3x kuadrat, benar. 6x kuadrat diturunin harusnya 12x kan ya. Ini tapi jawabannya 4x. Coba kalau kita 12x ketemu atau enggak jawabannya. Ini 3-nya dikeluarin jadi x kuadrat ditambah 12. Ini. Oke. Jadi ini nggak ketemu. Berarti kayaknya soal yang di sini salah. Jadi ini diganti aja. Ganti. Kita langsung pakainya ini aja ya. Anggap aja ini nggak ada. Anggap aja nggak ada. Oke, ulangin dari awal ya. Sorry, ini ada kesalahan soal. Jadi, oh ya, bisa anggap 2x. Bisa, ini misal 6x kuadratnya itu anggap jadi 2x kuadrat. Gini. Anggap aja ini gini. Oke, aku panah ya. Jadi, f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x, turunan dari 2x kuadrat, 4x. Turunan dari 9x,
9, turunan dari konstanta 3 itu 0. Jadi kita nggak usah nulis. Nggak usah ditulis. Terus, oke, sebenarnya ini soalnya banyak kesalahan sih. Jadi, oke, ini soalnya rada aneh. Oke, kalau turunin aja kan udah pada bisa kan ya. Aljabar, trigonometri. Misal di sini nih, langsung aja aku ikutin soalnya, ini sorry banget soalnya salah. Kayaknya ini, jadi ini ada yang tanya, kayaknya cuma 4X doang yang salah. Enggak sih. Coba nih dilihat nih. Kan ini turunannya kan 3x² plus 4x plus 9 kan. Nah, harusnya kan 3-nya itu dikeluarin kan. Nah, ini oh iya bener. Oh ya, oke. Makasih ya ini yang udah ngingetin. Makasih banget. Jadi gini, ini sebenarnya harusnya ditulisnya gini. Ini bener, soalnya bener 6x². Cuman kesalahannya di 4x aja. Harusnya ini ditulisnya 12x. Kelihatan nggak? Gini. Jadi ini 3-nya dikeluarin. 3-nya dikeluarin jadi 3x² ditambah 4x plus 3. Gini kan. Oke, kebayang nggak? Kebayang kan ya? Udah pada jago sih pasti kalau kayak gini mah. Nah, ini 3-nya tetap di luar, terus disederhanakan, difaktorkan. Jadi x, 3, berarti ada 3, ada 1. Biar plus-plus, jadi ini plus, ini juga plus. Berarti dapat titik kritisnya punya x-nya di min 1 sama ini x1, x2-nya dari titik kritis itu di min 3. Ini. Nah, kita disuruh cari fx itu naik atau benar fx-nya naik atau fx-nya turun. Jadi kan tadi kalau kita disuruh nyari fx itu kan kita bisa cek ya, apakah f aksen dari x-nya itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Misal nih, aku masukin f aksen, gini, enggak, gini. Ini, jadi misal suatu fungsi itu kayak gini kan. Nah, itu punya titik kritis. Anggap aja gambarnya kayak gini, oke? Punya titik kritis di min, gambarnya salah. Punya titik kritis di min 3 sama min 1. Nah, jadi kita disuruh nyari di antara ini, di antara titik kritis ini, apakah dia naik atau dia turun. Nah, jadi yang diujikan ke f aksen x itu bukan 3 atau min 1, karena pasti jawabannya 0, karena dia tadi kan titik kritis kan. Nah, kita masukin x uji coba, istilahnya kayak bilangan x yang diujikan. Di antara min 3 sama min 1 ada min 2. Min 2, oke, ini ada min 2 gini kan. Min 2 itu diujikan ke f aksen x. Jadi min 2 sama dengan tadi ada 3x² plus 12x plus 9, berarti 3 dikali min 2 kuadrat, kayak gini, ditambah 12 dikali min 2, terus ditambah 9. Kayak gini.
min 2 kuadrat berarti 4. 3 kali 4 berarti 12. Ditambah 12 dikali min 2, berarti min 24. Sebentar. Berarti min 24 ya. Min 24 ini ditambah 9. 12 min 24, min 12. Min 12 tambah 9, min 3. Nah, dapat nih. Si min 2-nya ini, dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti dia turun. Nah, terus kalau digambarin tanpa fungsi, nih, misal digambarin tanpa fungsi, itu bisa dianggap kayak gini. Ini kalau di SMA pasti udah pernah diajarin sih. Jadi kita tulis titik kritisnya, min 3, ini min 1, di sini ada min 2. Di sini berarti ada yang kurang dari min 3. Yang di sini lebih besar dari min 1. Tadi dapatnya di wilayah yang antara ini, di wilayah tengah ini, dia F aksen X-nya kurang dari 0. Berarti di sini nanti dia turun. Coba diuji lagi di sebelum min 3, kita ambil min 4 ya. Min 4 berarti langsung aja 3 kali min 4 pangkat 2. Min 4 pangkat 2 berarti 16. 16 kali 3 berarti 48. 48 ditambah 12 dikali min 4. 12 dikali 4, 48 ya. Berarti min 48. Oh, wait. Oke. Min 48 tambah 9. Nah, di sini dia jawabannya 9, lebih besar daripada 0. Berarti di sini dia ceritanya fungsinya naik gitu ya. Oke, jadi biar gampang digambarin gini aja. Di sini min kan? Di sini plus 9. Tinggal yang di sini. Masukin misalnya 0. Sesuai sama yang di sini, misal 0 gitu. F aksen 0 sama dengan F aksen 0 sama dengan 3x kuadrat plus 12x plus 9. 3 dikali 0, 0. 12 dikali 0, 0. Ditambah 9. Berarti sisa 9. 9 lebih besar daripada 0. Berarti di sini juga plus. Nah, dari sini bisa dibikin kesimpulan. Kalau fungsinya, fungsi f x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x plus 3 ini, dia naik di antara tak terhingga, ini kan tak terhingga nih, sini mah naik terus gitu kan, sampai 3, berhentinya di 3 ini. Setelah 3, ya turun ke min 1. Nah, dari min 1 sampai tak terhingga lagi, itu dia naik lagi. Sesuai kan? Di sini. Sesuai. Oke, jadi ada yang ditanyain? Boleh dicek. Biasa kalau dulu SMA sih, gurunya gambarinnya gini. Kalau di sini plus, berarti dia naik. Terus di sini min, dia turun lagi. Di sini plus, dia naik lagi. Nah, kenapa dulu guru SMA tuh selalu titiknya itu, titik perpindahannya itu antara naik ke turun itu selalu di yang ini. Karena dia itu istilahnya titik belok. Dia kan titik kritis, F aksen X-nya sama dengan 0, berarti dia kayak perpindahannya tuh di situ gitu. Di sini juga sama. Biasa sih kalau di SMA dulu gitu sih. Mau tanya, kenapa interval naik itu minus infinite 3, enggak minus infinite 3?
Karena oke, jadi gini aja. Dicobain aja F aksen 3-nya, harusnya sih jawabannya sih 0 sih ya, min 3-nya. Min 3, 3 kali 9 berarti 27. Terus min 3 kali 12 berarti min 36 kan? 27, 36. Oke, jawabannya berarti 0. Nah, di sini 0 karena, oke, jadi ini beda di tanda kurungnya aja ya. Beda di tanda kurung. Sebenarnya gini sih. Kayak berarti saat pokoknya kalau dia berhentinya di titik kritis, dia F aksen naiknya itu F garisnya naik atau turunnya itu kan berhentinya di titik kritis. Nah, itu bisa ditulis gini aja sih sebenarnya. Pakai tanda kurung siku gitu. Artinya iya sih, artinya kayak gitu. Oh, bener Julian. Ini benar-benar. Jadi kayak si min 3-nya itu ngikut gitu kan ya, ngikut naik gitu loh, masih naik gitu tandanya. Jadi bukan pas kalau diperbesar lagi gitu gambarnya. Oke, ini di screenshot dulu ya. Ini mau aku hapus soalnya. Oke, aku hapus ya. Jadi misal diperbesar kan, ini ada min 3, kan tadi di sini kan plus, sini min. Nah, pas di titik 3 ini dia kayak masih naik gitu loh. Terus setelah min 3, misal min 3 plus 0, sekian gitu, dia tuh langsung turun gitu. Kayak, jadi istilahnya min 3-nya tuh masih ngikut gitu. Bingung nggak? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, soal yang terakhir nih. Soal yang terakhir di sini kita disuruh nyari cekung atas atau cekung bawah. Nah, ini ada suatu fungsi 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus x min 1. Nah, diturunkan 2x pangkat 3 jadi 2 kali 3, 6. X-nya pangkatnya dikurangin 1 jadi 2. Terus min 6x kuadrat jadi 12x, x tambah 1, min 1 konstanta jadi 0. Turunan keduanya 6 kali 2 berarti 12, x-nya pangkatnya dikurangi 1, terus di min 12. Dengan menggunakan uji turunan kedua. Nah, di sini biasanya kalau kita mau cari cekung atas atau cekung bawah, kita bisa langsung aja nih. Misal cara lain selain cara ini kan, itu bisa pakai F aksen X sama dengan 12x min 12. Gini. Nah, di sini F aksennya kita sama dengan 0. Jadi cuman biar tahu aja X. Kira-kira cekung atas sama cekung bawahnya itu jatuhnya di X mana gitu. X-nya 12-nya dikeluarin, di X min 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Gini kan. Terus bisa ditulis kayak gini. Bisa ditulis jadi ini 1. Ini kan. Terus diuji. Nah, diuji kalau di sini kan 1, berarti di sini di baris ini kan 0. Yang di baris ini lebih dari 1, kayak 2, 3 gitu kan. Bisa diuji F double aksen 0. F double aksen 0-nya 12 kali 0, 0. Berarti sisa min 12. Ini langsung aja ya.
biar cepet soalnya masih ada materi lagi setelah ini. Terus setelah 1 ada 2. Coba diambil yang X-nya sama dengan 2. Ini berarti 12 dikali 2, 24. 24-nya 12, jawabannya 12. Berarti di sini minus, di sini plus. Berarti pas daerah di mana X-nya itu kurang dari 1, nah itu dia cekungnya ke bawah gitu. Kayak entah dia cekung ke bawahnya begini atau cekung ke bawahnya begini, bisa gitu. Pokoknya dia cekungnya ke bawah, ngadepnya tuh ke bawah gitu. Kalau yang plus ya dia ngadepnya ke atas, entah bisa begini, atau bisa juga begini. Nah, kalau mau tahu dia naik, naik atau turun, kita pakai yang tema sebelumnya gitu. Jadi kesimpulannya, grafiknya cekung ke atas setelah X lebih besar dari 1 dan cekung ke bawah setelah X kurang dari 1. Gini. Oke, ada yang ditanyain nggak? Oke, materinya yang application cukup sampai di sini aja sih. Oke, nggak ada. Lanjut dulu deh ya. Oke, nanti ini ya. Boleh, Julian. Tes. Ada. Oke, ada. Sekarang kita masuk ke materi function of two of more variables. Di sini aku jelasinnya kayak gini aja ya. Saya kalau misalnya di open test suka error begitu. Pertama materi kita itu ada domain. Domain itu apa? Seperti yang kita tahu lah, domain itu ya daerah asal ya. Ya untuk nentuin domain itu tipsnya ya, salah satu tipsnya ada hindari ya gitu ya akar bilangan negatif, sama hindari juga pembagian dengan 0. Misal di sini saya langsung contoh soalnya aja ya. Ada fx, y gitu. Akar 16 kurang x kuadrat kurang y kuadrat sama fx, y sama dengan y per x ditambah xy. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat. Di sini kita definisikan seperti tadi di tips yang pertama, nggak boleh kurang dari 0 gitu kan. Berarti kalau kita pindahkan jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 itu kurang dari sama dengan 16. Jadi domainnya bisa dituliskan seperti ini. X, Y di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 16. Di mana X dan Y itu bilangan real. Kayak gitu. Dan yang kedua, kita bisa lihat yang di sini ada pecahan ya. Nah, di sini kan di situ hindari pembagian 0. Jadi kita bisa definisikan langsung domainnya x, y di mana x itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ya x dan y itu bilangan real seperti itu. Ya untuk domain sih sama aja kayak satu variabel, cuma ya ini jadi ada 2 variabel di dalam definisi domainnya. Nah, gitu. Selanjutnya kita masuk ke limit 2 variabel. Sebenarnya sama aja kayak limit satu variabel, cuma tambahannya di sini ada limit x, y menuju a, b gitu. Ada 2 batas di sini. Dan di sini juga fx-nya juga fx, y sama dengan L. Kayak gitu. Nah, kita masuk aja langsung ke contoh soalnya biar lebih jelas kenapa. Nah, jadi di sini ada limit x, y menuju 0,0 di mana fx-nya ini tuh xy per x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, caranya tuh kita tentuin dulu apakah dia ada atau enggak. Nah, di sini kita pertama definisikan bahwa y itu sama 0. Jadi limit x menuju 0 di mana fx-nya itu masih dalam variabel dan y-nya itu 0. Jadi kita masukkan
limit X menuju 0 dan 0 per X pangkat 2 ditambah 0. Jadi limitnya tuh sama 0. Oke. Nah, di sini langsung kita yang keduanya itu X sama dengan 0. Kebalikan yang tadi itu. Nah, jadi F0, Y, jadi dimasukkan yang X-nya 0, 0 ditambah Y kuadrat. Jadi kan limit Y menuju 0-nya juga pas dimasukin ya 0 sama 0 kayak gitu. Kalau ini kan sama ya, kelihatan sama. Sekarang kita coba ke tahap ketiganya. Ya bebas sih ini, bisa X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. Nah, di mana misalnya limit X, Y. Nah, karena Y sama dengan X, jadi kita ganti di sini X, X. Jadi Fx, X itu sama dengan kita ganti di sini. Kan ini X kali Y tadi, jadi X kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi limit yaitu X kuadrat per 2X kuadrat pas kita operasikan. Jadi kan X kuadratnya ini dicoret ya, jadinya 1/2 hasilnya yaitu 1/2. Nah, dilihat kan di sini tuh nggak sama ya mereka. Mereka itu nggak sama. Jadi fungsi untuk yang tadi itu fungsi yang ini tuh berarti nggak ada limitnya kayak gitu. Oke, sampai limitnya ini nggak ada pertanyaan. Oh itu. Nah, sekarang kita masuk ke turunan parsial. Turunan parsial tuh sama aja rumusnya. Diturunin ya. Cuma ini bedanya dia pakai lambang do. Ya, do F per do X. Nah, kalau didefinisikan limitnya itu, oh ini belum dihapus. How to hapus. Zero drawings, yes. Nah, limit H menuju 0-nya itu, jadi Fx plus H, tadinya kan ada, kalau misalnya satu variabel tuh Fx plus H doang. Kalau dua variabel berarti ada koma Y, kayak gitu aja. Dikurang Fxy per H. Ini turunan terhadap X-nya. Karena yang di plus H-nya itu di X-nya. Sedangkan turunan terhadap Y, Fy berarti do F per do Y sama dengan limit H menuju 0, Fx, nah, Y plus H. Nah, di sini yang plus H-nya itu di titik Y-nya. Dikurangi Fxy per H. Gitu. Langsung aja kita ke contoh soal. Ada 2 soal. Misalnya, ya tentukan turunan parsial dari beberapa fungsi di bawah ini. Pertama, dia ada Fxy, di mana 7x kuadrat dikurangi x pangkat 3 y pangkat 4 ditambah 5x pangkat 4 y pangkat 3. Dan yang soal kedua, Fxy, di mana x cos xy kuadrat. Soal pertama, nah di sini saya pakainya caranya yang langsung do F, do X ya diturunin. Kita cari dulu turunan Fx-nya, turunan terhadap X-nya. Do, langsung kita tulis fungsinya di sini, per do X. Nah, di sini kita turunkan satu persatu. Do 7x kuadrat per dx, do X ditambah do min X pangkat 3 Y pangkat 4 per do X ditambah do 5x pangkat 4 Y pangkat 3 per do X. Turunan dari 7x kuadrat itu kan ya jadi ke bawah di sini. Jadi 14x itu. Kalau yang turunan dari ini kita turunkan hanya X-nya saja. Kenapa? Karena ini turunannya terhadap X. Do per do X gitu. Jadinya Y4-nya nggak dianggap ya dijadiin konstanta gitu dia. Konstanta, jadiin konstan. Nah, turunan dari min X pangkat 3 itu adalah min 3X kuadrat ya. Terus ke sini 5X pangkat 4 Y pangkat 3 diturunkan jadinya di sini 20X pangkat 3 3Y pangkat 3 kayak gitu. Untuk do yang turunan terhadap Y sama penulisannya, namun diturunkannya dari yang Y-nya terhadap Y-nya. Nah, di sini
Kenapa do 7x kuadrat itu diturunkan do y itu 0? Karena di sini tidak ada variabel y aja gitu. Ya, jadi dia 0 gitu. Nah, dianggap seperti misalnya 5 turunan dari 7 itu berapa? 0 kayak gitu. Nah, di sini kita ketemu yang ini, do min x pangkat 3 y pangkat 4 per do y. Diturunkan yang terhadap y-nya saja, jadinya min x pangkat 3, 4 y pangkat 3. Kayak gitu. Sama halnya seperti yang di sini 5x pangkat 4 dan y pangkat 3, diturunkannya terhadap y-nya saja. Jadi hasilnya adalah min 4x pangkat 3, y pangkat 3, plus 5x pangkat 4, 3y pangkat 2. Seperti itu. Untuk lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada trigonometrinya. Tunggu, ada pertanyaan. Kenapa yang paling belakangnya 20x pangkat 3? Gimana? Oh, ini. 20x pangkat 3, 3y pangkat 3. Kenapa? Karena kan di sini turunannya do 5x pangkat 4, y pangkat 3 per do x. Ya, kita turunkannya terhadap x-nya saja. Jadi kan ini 4 diturunin, jadinya 5, 4x pangkat 3. Kayak gitu. Oh, ini. Ya, kayaknya ini salah sih. Salah, harusnya ini tuh. Tulisan T jelek. Kita coba saja. Harusnya ini. Wah, jelek. 20. Wah, jelek. X pangkat 3. Y pangkat 3. Kayak gini harusnya ya. Oke, ini salah. Nah, yang benernya ini. Oke, makasih udah ngerti. Nah, oh ini udah ya. Ini masih udah benar sih. Kita lanjut. Berarti makasih ya Dros sudah ngetin. Nah, sekarang kita lanjut aja ke yang ini. Ke yang soal kedua. fxy sama dengan x cos xy kuadrat. Nah, sama seperti tadi kita tuh cuman di sini kita anggapannya dibagi dua di sini. Di sini tuh ada x di sini deh. X dikali cos xy kuadrat. Kan? Nah, di sini dibagi. Jadinya itu seperti aja kayak jangan ini deh. U dikali V. Nah, ini. Jadi penurunannya juga kayak gini, U aksen V bukan. U V aksen ditambah U aksen V. Nah, kayak gitu. Ya, kayak ginilah. Nah, dah. Jadi di sini kita lihat dulu U-nya, di sini kita anggap U-nya itu sebagai X, nah, dan V-nya itu cos XY kuadrat. Di sini U, terus turunan dari V, yaitu cos XY kuadrat, dan ditambah V turunan dari U, do X per do X, kayak gitu. Nah, turunan dari sin XY, turunan dari cos XY kuadrat itu apa ya? Sin XY kuadrat. Nah, kenapa ini masih ada turunan lagi? Soalnya ini ada kan kita tadi baru menurunkan cos-nya saja gitu. Sekarang tinggal kita turunkan yang XY kuadrat. Nah, terus lanjut jadi yang di sini cos XY kuadrat do X turunan dari X adalah 1. Ya, gitu. Karena dia nggak ada pangkatnya lagi. Nah, sekarang kita sama dengan min X sin XY. Kita turunkan XY kuadrat ini terhadap X-nya. Jadi kan X-nya itu 1. Jadi sisanya cuma Y kuadrat ditambah cos XY kuadrat. Jadinya ini min XY kuadrat sin XY kuadrat tambah cos XY kuadrat. Kayak gitu. Nah, untuk turunan terhadap Y-nya sama ya kayak tadi. Cuma ini terhadap Y. Kok ini jadinya kan bakal jadi negatif sin XY X 2Y kayak gitu. Dari sininya. Nah, Y-nya, X-nya tuh tetap, tapi Y-nya jadi turun, jadi 2Y kayak gitu.
Nah, untuk yang ini cos XY kuadrat do X per do Y. X itu kan dianggapnya konstan, jadinya misalnya ini X itu 1. Jadi turunan 1 terhadapnya itu ya 0 gitu. Jadi pas cos XY kuadrat dikali 0 itu sama 0 di sini. Ya hasilnya ya jadinya min 2 X kuadrat Y sin XY kuadrat kayak gitu. Sampai turunan parsial ini ada yang ditanyain lagi? Oke. Ya tidak ada, belum ada. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini lanjut implicit differentiation. Nah, di sini tuh diingat bahwa ya kita kan udah mulai masuknya ke dua variabel. Jadi z sama dengan fxy kayak gini. Buat sekedar info aja, fungsi implisit tuh jadi semua variabel ada di kiri dan konstantanya itu ada di kanan. Jadi ini fungsi implisitnya itu x tambah y sama dengan 5. Contohnya ini seperti ini. Kalau fungsi eksplisit tuh ya di ruas kiri dan kanan tuh ada variabelnya gitu. Jadi ada x kurangi 5 sama dengan y. Nah, y-nya itu ada di ruas kanan, x-nya ada di ruas kiri kayak gitu. Ini fungsi eksplisit. Jadi kita langsung aja masuk ke contoh soal lah ya. Sorry. Contoh soalnya x kuadrat ditambah y pangkat 4 dikurangi z pangkat 3 ditambah 3xy kuadrat sama dengan 8. Kita ditanyanya itu dicari do z per do x dan do z per do y. Nah, kita coba dulu cari untuk yang do x-nya, do z do x. Z-nya kita tulis, ini kan kita anggapkan sebagai f x, y-nya ya. Dan z itu sama dengan fx, y. Jadi do x kuadrat ditambah y pangkat 4 dikurangi z kuadrat tambah 3x y kuadrat per dx, do x sama dengan do 8 per do x. Kita turunkan satu-satu. X kuadrat diturunkan terhadap x-nya itu yaitu 2x. Y pangkat 4 diturunkan terhadap do y-nya, do x-nya 0. Sedangkan yang do min z kuadrat diturunkan terhadap do x-nya yaitu min 2 z tapi masih dalam turunan do z per do x kayak gitu. Karena ini adalah fungsinya ya. Nah, jadi lanjut 3x y kuadrat dia masuknya 3y kuadrat. Nah, x-nya itu diturunkan ya. Jadi kan 1 lah ya di sini itu. Nah, turunan dari 8 yaitu 0. Nah, ini sama aja sih. Nah, udah gitu 2x min 2z do z per do x ditambah 3y kuadrat dikali 1 ya. Jadi kita masukkan ke sini do x ditambah 3y kuadrat sama dengan do z 2z per do x. Nah, karena di sini udah tahu ya do z per do x-nya ada di sini. Jadi kita masuk pindah ruaskan lah 2x 2z-nya. Jadinya do z per do x-nya itu adalah 2x ditambah 3y pangkat 2 per 2z. Seperti itu. Sekarang sama halnya dengan yang kita mencari do z per do y, kita cari dulu do z per do y-nya di mana. Udah pasti ya adanya di min z kuadrat sih. Nah, kita turunkan seperti biasa, x kuadrat diturunkan menjadi 0, y pangkat 4 diturunkan terhadap y jadinya 4y pangkat 3, dan z kuadrat diturunkan menjadi min 2z do z per y, dan ini 3x y kuadrat diturunkan karena ini operasinya kali, jadi 3x tetap dibiarkan. Nah, yang diturunkan do y kuadratnya, jadinya kan ini 2y. Gitu. Turunan dari 8 ya tetap 0. Sekarang lanjut jadinya 4y pangkat 3 di sini sama. Jadi ini 3x dikali 2y turunan dari do y kuadrat per do y. Oke. Nah,
Di sini udah ketahuan. Jadinya 6X. Kita coba pindahkan do Z per do Y-nya biar supaya jelas gitu ya. Jadi implisit ya. 2Z, 2Z, do Z per do Y. Di sini 4Y pangkat 3 ditambah 6X. Kita pindah ruaskan jadi diketahuilah bahwa ini 4Y pangkat 3 ditambah 6XY per 2Z sama dengan 2Z per 2Y. Jadi kesimpulannya do Z do X adalah do Z do X dari fungsi ini adalah 2X tambah 3Y pangkat 2 per 2Z dan do Z per do Y dari fungsi ini adalah 4Y pangkat 3 tambah 6XY per 2Z. Kayak gitu. Z sama do pasal. Oke, sekarang lanjut. Sebelum lanjut, ini ada pertanyaan dulu nggak? Tentang turunan parsial. Sama aja sih kayak di materi derivatif, ini turunan biasa gitu. Cuma ya bedanya ada ini dua variabel gitu. Kita turunkannya terhadap X dan terhadap Y seperti itu. Kalau misalnya ketemu Z, ya berarti itu adalah do Z per do X-nya itu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu aja deh ya. Nah, lihat dulu. Sekarang kita masuk ke chain rule. Chain rule di sini ya. Dikatakan bahwa ada W sama dengan FXY gitu. Di mana X-nya itu adalah XT dan Y itu adalah YT. Ya ini di sini bebas variabelnya mau misalnya A ataupun apa juga ya. Di sini di sini saya tulisnya XT dan di sini Y-nya itu sama YT. Untuk rumusnya jadi penulisannya jangan salah ya. Jadi di sini ada dW per dt sama dengan do W per do X dikali dx per dt ditambah do W per do Y dikali dy per dt. Ini untuk yang one independent variable gitu. Kalau misalnya untuk yang two independent variable itu dia nah, untuk yang two independent variable di sini dia pakainya do semua. Do W per do T sama dengan do W per do X. Jelek amat. Sorry ya, jelek. Do X per do T ditambah do W per do Y dikali do Y per do T. Kayak gitu. Bedanya cuma ini aja sih. Misalnya diketahui juga X sama dengan ada XT dan XS gitu. Misalnya ada X sama dengan XT dan dia misalnya ada ditambah XS. Aduh jelek. Nah kayak gitu. Ini ada dua variabel ya. Pertama ada T, yang kedua ada S. Kayak gitu. Nah contohnya ya itu aja sih bedanya. Nah kita lanjut dulu. Kalau itu buat yang dua variabel di X-nya. Kalau misalnya 3 gimana Z? Sama aja. Do W, do T ya ditambah-tambah lagi kita. Di sini ditambah do W per do Z dz per dt. Kalau dua variabel di sininya diketahui X-nya itu ya pakai do semua lambangnya. Bedanya di situ. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini misal ada contoh soal tentukan dw per dt dari diketahui W sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Di mana X sama dengan 3T kuadrat, Y
sama dengan 2T pangkat 3. Nah, ini langsung lihat. Nah, kita definisikan dulu ya. So, rumusnya kan dw per dt, dw per dx dikali dx per dt ditambah dw per dy dikali dy per dt. Kita masukkan. W-nya itu kan x kuadrat di y pangkat 3. Kita turunkan terhadap x-nya. D-nya itu kan 3T kuadrat. Sini. Kita turunkan terhadap T-nya. Ditambah W-nya itu x kuadrat y pangkat 3. Diturunkan terhadap y. Dan dy-nya 2T pangkat 3. Diturunkan terhadap T. Nah, kita turunkan masing-masing. Oh, kayaknya ini salah deh. Oke, ya benar salah. Ini nggak ada ya di bawahnya harusnya. Ini hasil turunan semua ini. Nah, udah. Ini nggak ada semua. Nah, kita turunkan x kuadrat y pangkat 3 terhadap x. Jadi yang diturunkannya x-nya 2x y pangkat 3 dikali turunan 3t kuadrat terhadap dt, yaitu 3 kali 2t ya 6t ya. Ditambah sekarang turunan x kuadrat y pangkat 3 terhadap y. Jadi yang dituruninnya y pangkat 3 aja, jadinya x kuadrat dikali 3y pangkat 2. Dan turunan dari 2t pangkat 3 diturunkan terhadap t ya 6t kuadrat seperti itu. Nah, setelah didefinisikan seperti ini, kita masukkan gitu. Masukkan x dan y-nya itu berapa tadi? X di sini jadinya 3t pangkat 2 dan y di sini 2t pangkat 3 dikali 6t, dan di sini x kuadratnya 3, harusnya ini di pangkat 2. Kan ini di sini x kuadrat ya, jadinya 3t kuadrat pangkat 2 harusnya di sini. 2. 3t kuadrat dikali 3 y kuadrat jadinya 2t pangkat 3 pangkat 2 ya ini. Dikali 6t kuadrat. Kita kalikan semuanya. Ya jadinya segini lah. Kalau misalnya mau dikali lagi jadi lebih gede, jadinya ini 72 pangkat T pangkat 12 dan ini ditambah 3 jadinya 108 T pangkat 10 kayak gitu. Untuk kalau mau dijawab bisa dari sini juga. Gini. Bisa kalau misalnya mau ngejawab bisa dari sini, udah ditemuin gitu ya di sini. Jadi hasil dw per dt dari diketahui ini adalah 2x y pangkat 3 dikali 6t ditambah x kuadrat 3y kuadrat dikali 6t kuadrat, atau bisa juga kita kita ringkas lagi ya. Jadi kelihatan. Jadinya x-nya 2, x-nya keluar, y-nya keluar, x-y kuadrat keluar. Oh. Dalam kurung di sini, oh enggak, ini 6T dikali 6T. Nah, di sini jadinya 2Y. Oke, 2Y ditambah di sini jadinya X tambah X. Jadi kayak gitu. Nah, ini buat sederhananya lagi ya. Bebas mau misalnya kalau kalian mau jawabnya dari sini nggak apa-apa, mau disederhanain lagi nggak apa-apa, ataupun mau dimasukin nilai X dan Y-nya jadi kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Untuk misalnya ada tugas kayak gini. Kayak gitu. Tinggal tulis lagi kesimpulannya aja. Oke. Sampai chain rule di sini ada yang kurang paham ataupun masih belum paham gitu.
sepertinya belum ada. Oke, saya lanjut aja dulu deh. Nah, lanjut. Sekarang ada lokal ekstrema, critical points, ya, titik kritis, dan saddle point. Kayak gimana sih ini? Ya, langkah-langkahnya sih. Cari titik kritis dulu, ya, di mana misalnya fx-nya sama 0, fy-nya juga sama 0. Nah, lalu kita masukkan ke turunan kedua, ya. Turunan kedua harusnya ini ada aksennya. F aksen X sama 0 dan FY aksen Y sama 0. Nah, untuk menentukan lokal ekstrema tuh, misal ada diketahui D lebih besar dari dengan 0, dan fxx-nya itu, fxx itu artinya turunan X terhadap X gitu. Gimana? Nanti deh dijelasin. Lebih daripada 0, FAB. Nah, kalau misalnya dua-duanya lebih besar daripada 0, artinya dia local min. Kalau misalnya D-nya lebih besar daripada 0, kalau fxx-nya kurang dari 0, artinya dia local max. Sedangkan kalau D kurang dari sama 0 dan FAB-nya itu tidak sama dengan lokal ekstrema. Enggak lebih dari 0 ataupun kurang dari 0 gitu ya. Artinya FAB-nya itu saddle point. Nah, saddle point tuh kayak gimana ya? Kayak titik beloknya gitu ya. Ya, kan ada misalnya nanti itu ada yang naiknya, ada yang turunnya. Nah, ada titik infleksinya itu ya, kayak gitu. Nah, ya kita masuk aja ke contoh soalnya. Pertama, fx-y 3x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 6x dikurangi 12y plus 10. Pertanyaannya, tentukan pertama titik kritis, kedua tentukan apakah titik tersebut menunjukkan lokal min, lokal max, ataupun titik saddle. Kita ini ya. Nah, ya kita turunkan dulu turunan pertama dari 3x kuadrat min 2y kuadrat plus 6x min 12y plus 10. Turunannya itu 3x kuadrat, ya jadinya 3 kali 2x yang 6x. Terus min 2y kuadrat, kenapa 0? Karena kita di sini turunkan terhadap x-nya terlebih dahulu ya. Di 0 ditambah 6x diturunkan jadi 6, dikurangi 12y diturunkan jadi 0, dan ditambah 10 diturunkan jadi 0. Jadi turunannya adalah 6x dikurangi 6. Kita simpulkan lagi jadi 6 dikali x dikurangi 1. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa x-nya itu sama dengan 1. Gitu. Nah, untuk y-nya, ya 3x kuadrat diturunkan menjadi 0, lalu ya min 2y kuadrat diturunkan menjadi 4y, dan 6x jadi sama dengan 0, min 12y diturunkan menjadi 12, dan 10 menjadi 0. Gitu. Kenapa ya? Karena kan sama kayak tadi ya, diturunkannya terhadap y. Nah, jadi diketahui bahwa fungsinya sekarang jadi 4y dikurangi 12. Kita sederhanakan jadinya 4 dikali y dikurangi 3. Jadi kita ketahui bahwa y-nya itu sama 3. Dan kita simpulkan bahwa titik kritisnya kita ambil variabel bebas P sama dengan 1,3. Titiknya ini. Sekarang langkah kedua itu ya kita masukkan ke ini ya. Masukkan ke fungsi keduanya, fungsi turunan keduanya. Tadi turunan pertamanya 6x dikurangi 6. Kalau turunan keduanya jadinya kan ini. Kok gelap. Awalnya 6x dikurangi 6. Kita turunkan lagi jadinya 6. Kayak gitu. Ini fxx-nya. Sekarang fy-nya tadi itu 4y dikurangi 12. Kita turunkan kembali jadinya terhadap y 4 seperti itu. Nah, sekarang kita turunan fx terhadap y. Kita lihat di turunan fx-nya. Apakah ada
variabel y karena tidak ada. Jadi untuk f(x, y)-nya itu 0. Kenapa? Karena ini artinya dia tuh turunan dari f aksen x terhadap y gitu. Sedangkan di f aksen x-nya itu tidak ada variabel y, kecuali kalau misalnya ada di sini y gitu. Kalau misalnya dia ada di sini berarti artinya dia turunannya itu 1 kayak gitu. Karena y kan y pangkat 1 diturunin jadinya 1 kayak gitu. Turunan 1. Ya kayak gitu. Nah, selanjutnya kayak gitu. Nah ini cukup menjelaskan kenapa fxy sama dengan 0 ya. Karena kan turunan n6x min 6 terhadap y, karena di sana tuh adanya variabel x gitu. Makanya dia akan menjadi konstan 0 kayak gitu. Turunan 6x-nya jadi 0, turunan 6-nya jadi 0. Jadi ya 0. Nah, setelah kita menemukan fxx dan fyy-nya, dan fxy-nya, kita masukkan ke rumus D besar ini. dxy sama dengan fxx dikali fyy dikurangi f kuadrat xy. Kalau kita langsung masukkan gitu, fxx 6 dikali fyy 4 dikurangi f kuadrat xy yaitu 0. Jadi 6 kali 4 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 24. Berarti pada titik P 1,3 itu nilai D-nya itu 24, berarti lebih besar daripada 0 kan. Lebih besar daripada 0. Nah, karena fxx-nya juga lebih daripada 0, yaitu nilainya 6. Jadi ini tuh titik kritis P 1,3 itu adalah lokal minimum. Nah, seperti itu. Jadi ya inilah untuk penulisan kesimpulannya bisa kayak gini aja. Well, untuk materi function of two variable cukup segini aja sih. Di ini juga melihat dikutip dari ya, tugas besar untuk yang cendol gitu. Ya divariasiin sedikit dan untuk yang di sini juga divariasikan sedikit supaya bisa mengerti juga untuk mengerjakannya kayak gitu. Nah, paling cukup sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mana? Nah, UTS tuh berarti kita dari awal limit sampai ya lokal ekstrema, critical point dan saddle point ini menentukan lokal ekstrema dan saddle point sampai sini. Mana ada yang ingin tanyakan? Oke, berarti untuk saat ini mungkin belum ada yang ditanyain. Boleh misalnya mau, oke, mana? Oke, sip. Pasti ya, ini PPT sih pasti di-share ya nanti ini. Bakal di-share. Dan video ini juga nanti untuk video tadi application of derivative ataupun ini juga bakal ada di YouTube juga katanya. Ya. Oke. Tadi ya ini ada jawabannya yang nggak pilih kesalahan penyesuaian. Ya jadi untuk menambahkan yang tadi aja mungkin yang slide. Oke, menambahkan yang tadi aja. Untuk yang tadi kurungnya kayak gini tuh
Misalnya ada yang namanya open interval. Open interval. Nah, di sini itu open interval maksudnya gimana? Jadi kurungnya kayak gini. A, misalnya A, E. Nah, ini kurungnya. Artinya, dia tuh ya, A kurang dari X, atau enggak pembacaannya X itu lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B. Gitu. Sedangkan ada lagi satu lagi namanya close interval. Nah, dia kurungnya pakai kurung siku. A, B. Dan definisinya juga jadinya bukan kurang lagi, tapi A kurang sama dengan X, dan F itu lebih kurang dari sama dengan B. Kayak gitu sih. Ini cuma tambahan aja yang tadi. Paling